kasih. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita akan berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah yang tak tertolak namun terpilih. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita hari Minggu ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 mingguan ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah kakak-kakak GC dan teman-teman yang akan melayani dalam ibadah ini, dan juga teman-teman yang akan mengikuti ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, God bless you. Kita mau semua bangkit berdiri, kita memuji muliakan Tuhan lebih lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari adik-adik, kita mau duduk, diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
firman-Mu. Biarlah telinga kami buka, hati kami buka Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai kami, anak-anak-Mu untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi di sini bersama dengan Kak Ivon. Hari ini Kak Ivon akan menceritakan tentang firman Tuhan, tentang apakah itu. Sebelumnya Kak Ivon akan mereview firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar tentang minggu lalu, cerita mengenai seorang pahlawan yang mengalahkan bangsa Midian. Siapa adik-adik? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira siapa ya nama pahlawannya? Ya betul, yang namanya Gideon. Gideon awalnya adalah seorang penakut, tetapi dipilih Tuhan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel dan akhirnya bisa mengalahkan bangsa Midian. Nah, adik-adik, setelah Gideon mati, bangsa Israel kembali menyembah patung, menyembah berhala. Jadi, menyembah patung itu tidak boleh ya adik-adik. Itu melanggar 10 perintah Allah karena Tuhan memerintahkan bahwa tidak boleh menyembah berhala atau patung. Nah, tetapi bangsa Israel memilih untuk mengikuti Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka, bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi mereka menjadikan Baal Berit sebagai Allah mereka. Nah, mereka tidak ingat kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan pada saat mereka melawan orang Midian. Perbuatan bangsa Israel ini membuat Tuhan murka, adik-adik, marah dan menyerah. Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan musuhnya, yaitu Bani Amon. Nah, Bani Amon ini orangnya bangsa yang sukanya menindas bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon itu selama 18 tahun adik-adik. Lama ya? Wah, bayangkan bangsa Israel hidup dalam penindasan selama 18 tahun. Nah, ketika bangsa Israel ditindas, mereka sudah nggak kuat. Mereka mulai mencari Tuhan dan berseru memohon pertolongan. Gimana caranya supaya mereka tidak ditindas lagi oleh Bani Amon. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Walaupun bangsa Israel menyembah selain Allah, menyembah Baal, tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel adik-adik. Saat bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dan akhirnya Tuhan memakai seseorang pahlawan juga adik-adik yang namanya Yefta. Siapa adik-adik? Yefta, yaitu Yefta. Tuhan memilih Yefta untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Bani Amon. Nah, ada yang pernah dengar nama Yefta kah di Alkitab? Siapa sih Yefta itu? Yefta itu adalah keturunan kaum Israel, salah satu keturunan dari kaum bangsa Israel. Nah, awalnya Yefta ini adalah orang yang tertolak adik-adik. Dia ditolak oleh keluarganya, dia diusir. Akhirnya dia menjadi mengembara adik-adik, berpetualang ke tempat yang satu, ke daerah yang lainnya. Jadi dia tidak diakui adik-adik sebagai keluarga di bangsanya, bangsa Israel. Nah, ketika Bani Amon menindas bangsa Israel, kaum keluarganya itu mengingat Yefta kembali dan akhirnya bangsa Israel, salah satu dari wakil bangsa Israel menghampiri Yefta, mencari Yefta. Yefta di mana ya? Padahal Yefta sudah diusir adik-adik. Lalu meminta Yefta untuk
menjadi seorang panglima, menjadi seorang pemimpin untuk memimpin perang melawan Bani Amon. Nah, Yeftah dengan kerendahan hati akhirnya menerima tawaran kembali kepada bangsa Israel untuk membantu berperang melawan Bani Amon. Nah, adik-adik, kita baca dulu yuk gimana Tuhan memilih Yeftah. Ada di Hakim-Hakim 11 ayat 32. Yuk kita baca ayatnya. Hakim-Hakim 11 ayat 32. Begini bunyinya adik-adik. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Nah, adik-adik, bagaimana sih Yeftah itu bisa dipilih Tuhan walaupun awalnya tuh dia tertolak menjadi hakim. Tertolak dan menjadi hakim yang sukses adik-adik. Jadi awalnya tertolak, terus diminta oleh bangsa Israel untuk memimpin perang adik-adik. Akhirnya menjadi seorang hakim yang sukses. Nah, awalnya adik-adik harus belajar dari sikap Yeftah ini. Walaupun dia tertolak, tetapi Yeftah itu adalah pribadi yang rendah hati. Adik-adik, jadi dia sudah diusir nih sama keluarganya, sama keluarga sebangsanya, tidak diakui. Tetapi waktu mereka mencari Yeftah, meminta Yeftah untuk ikut berperang melawan Bani Amon, Yeftah tidak menolak, tapi Yeftah ikut berperang membantu bangsa Israel. Walaupun dia sudah ditolak oleh keluarganya, bangsa Israel itu sendiri. Dan dia tidak membalas dendam adik-adik. Walaupun dia sudah diusir, bahkan mau menjadi pemimpin mereka, memimpin perang melawan Bani Amon. Nah adik-adik, kalian bisa juga belajar seperti Yeftah. Kalau misalkan kita ditolak oleh teman kita tidak mau main dengan kita nggak usah menaruh dendam. Tetaplah kita berbuat baik kepada teman kita. Ingat, saat kita berbuat baik, saat kita tidak membalas dendam, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor adik-adik. Nah, yang kedua, kita belajar dari Yeftah. Apa sih? Yeftah membawa semua perkaranya kepada Tuhan. Saat dia menerima tawaran untuk membantu menjadi pemimpin, untuk membantu bangsa Israel melawan Bani Amon, bahkan menjadi pemimpin melawan Bani Amon, Yeftah selalu membawa semua perkaranya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai apa yang dia lakukan. Nah, kita buka yuk baca lagi di Hakim-Hakim 11 ayat 11b. Di situ tertulis bahwa Yeftah menyerahkan semua perkaranya ke dalam tangan Tuhan. Yuk, kita baca ya Hakim-Hakim 11 ayat 11b. Yang B aja ya. Nah, kita baca, tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah adik-adik, demikian juga kita mau belajar seperti Yeftah. Apapun permasalahan kita, apapun yang akan kita hadapi dan kita lakukan, kita selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, sehingga apa yang akan kita lakukan itu akan dibuat berhasil pada saat kita mau ulangan, pada saat kita mau pergi, mau mengikuti perlombaan, mau apa saja yang adik-adik lakukan. Berdoalah supaya Tuhan menyertai apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat dan berhasil. Nah adik-adik, yang ketiga adalah Yeftah mau bayar harga adik-adik. Bayar harga untuk apa? Dia menepati nazarnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita juga bisa seperti Yeftah adik-adik. Kalau kita bernazar, berjanji, kita harus menepati. Jangan kita berjanji tidak menepati. Nah, misalkan kalau aku nanti mendapatkan nilai yang
bagus aku mau bantu mamahku mencuci piring. Kita harus konsisten melakukannya dan kita harus menepati janji. Pada saat kita mendapatkan nilai 100, kita sudah bernasar bahwa kita mau membantu mama untuk mencuci piring, untuk menyapu lantai, pokoknya membantu pekerjaan mama supaya mama tidak cepat capek. Kita harus konsisten melakukannya. Jangan setelah dapat nilai 100 lupa dengan janjinya, malah tidur, malah main karena lupa. Jadi kalau kita bernazar atau berjanji, apalagi janjinya kepada Tuhan, kita harus menepati adik-adik. Nah, dengan kita belajar seperti Yefta untuk kita tetap bisa rendah hati, untuk kita selalu berdoa minta penyertaan Tuhan, dan belajar untuk bisa menepati janji, menepati nazar kita kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti akan menyertai setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang hebat, yang berhasil, seperti Yefta menjadi seorang hakim yang sukses. Demikian juga masa depan kita pasti akan menjadi masa depan yang sukses, adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita semua mau belajar untuk tetap rendah hati, 2 untuk kita tetap mempercayakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Selalu berdoa adik-adik, jangan lupa sebelum melakukan sesuatu kita menyerahkan kepada Tuhan, dan kita belajar untuk bisa menepati janji kita, terutama janji kita kepada Tuhan, untuk selalu melakukan kebaikan dan selalu menaati firman Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Semuanya kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bimbing kami Tuhan untuk kami boleh belajar menaati firman-Mu, belajar untuk kami bisa bersikap rendah hati, untuk kami bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.